Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, Sarah akan membahas tentang 1 Muharram. Apa itu 1 Muharram? 1 Muharram adalah tahun baru Hijriah yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020. Bertambahnya tahun berarti berkurangnya umur hidup kita dan juga makin sedikit jatah hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan sisa hidup kita. Yang pertama adalah menambah amal dan ilmu kita. Rasulullah berkata, barang siapa memanfaatkan waktunya untuk menambah amal dan ilmunya, niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Kita wajib menuntut ilmu. Suatu pepatah dari negeri barat berbunyi, knowledge is power, yang berarti kepintaran adalah kekuatan. Tapi ingat, amal soleh justru lebih penting daripada ilmu. Tapi kita juga harus masih menuntut ilmu. Agar apa? Agar jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah. Insya Allah. Sekarang kita lanjut ya. Yang kedua adalah memperkuat iman kita. Seperti sabda Rasulullah, la yuqbal imanun bila amalin wala amalun bila iman. Yang artinya Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan Allah juga tidak menerima amal perbuatan tanpa iman. Mari kita memperkuat iman kita agar Allah menerima amal perbuatan kita. Yang terakhir adalah mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, dan mengajarinya kepada orang lain. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang berarti sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kepada orang lain. Demikian 3 hal yang harus kita tingkatkan dalam rangka 1 Muharram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan pindacil dan bertema iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Nah, lihat sekeliling kalian. Pasti ada tumbuhan, hewan-hewan, dan juga gunung-gunung, dan tentu saja ada satu matahari dan alam semesta. Nah, tidak mungkin itu semua muncul dengan sendirinya. Nah, pasti itu ada penciptanya kan? Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah kita harus mengenal Allah dengan Al-Quran. Kenapa? Soalnya Al-Quran itu adalah pedoman manusia. Dan di dalamnya ada kisah-kisah kaum terdahulu yang kita bisa pelajari untuk kaum saat ini. Dan yang ketiga adalah kita harus mengenal Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99. Maaf ya, saya cuma gini aja. Nah, saya hanya memberi 3 contoh ya. Soalnya kebanyakan nanti ya.
Nah, yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir adalah Maha melihat. Nah, Allah itu melihat dan yang di langit dan di bumi, dan tidak ada yang hilang dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya teman-teman jangan berbuat bohong ya. Nah, makanya kita harus beribadah dimanapun dan di kapanpun. Nah, yang kedua adalah Al-Adlu. Apa itu Al-Adlu? Al-Adlu adalah yang maha adil. Allah itu adil dalam apapun. Adil dalam, termasuk adil dalam rezeki. Nah, Allah itu memberi rezeki kepada yang beriman dan yang tidak beriman. Nah, tapi Allah juga punya Ar-Rahim loh, yang artinya maha penyayang. Nah, Allah itu hanya menyayangi orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Dan yang ketiga adalah apa ya? Oh ya, Al-Azim. Al-Azim adalah yang maha agung. Allah itu maha agung. Ya, karena Allah itu melimpahkan rezeki kita dan makanan kita. Nah, kalian lihat kan orang-orang di sana yang kedudukannya tinggi dan punya banyak uang dan lain-lainnya. Dan itu adalah pemberian Allah yang maha agung. Nah, demikianlah pidato saya hari ini. Jalan-jalan ke Padang, pergi bersama dengan Yugi. Doakan saya berumur panjang. Semoga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ma tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang saya akan membahas tentang Muharram, yaitu adalah ibadah di bulan Muharram. Ibadah di bulan adalah puasa. Puasa tersebut dilakukan pada tanggal 9 dan tanggal 10. Pada tanggal 10 dinamakan puasa Asyura dan tanggal 9 dinamakan puasa Tasu'a. Puasa Asyura terdapat dalam bahasa Arab yang 10 dan kalian juga sudah tahu. Dan 9 adalah bahasa Arab 9 yang terdapat dari bahasa Arab 9 yakni Tis'a, dan 10 Asyura yakni Asyratun. Pada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah pada tanggal 10 Muharram, yakni pada tanggal Asyura, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita berpuasa sedangkan orang Yahudi juga sedang berpuasa?" Lalu Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencari informasi. Lalu sahabat menjawab, karena mereka mengira bahwa pada hari Asyura itu Allah menyelamatkan Fir'aun. Maka Rasulullah menjawab, kita lebih pantas merayakannya. Keutamaan puasa Asyura adalah diampuni dosa setahun yang lalu. Berbeda dengan puasa Arafah. Puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura setahun yang lalu saja. Adanya puasa Tis'a karena untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang atau yang kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.